Tidak ada yang lebih penting hari-hari ini daripada shalom, damai sejahtera. Karena itu shalom atas Anda semua warga kerajaan Tuhan. Jaga hati dan pikiranmu. Tema kita dalam bulan November 2023 ini adalah Christ likeness. Jelas dan gamblang tujuan kita. Sebab kalau kita nggak tahu tujuan kita akan meleset dari sasaran. Hamartia, dosa itu meleset dari sasaran. Di ayat yang sangat terkenal yang sering dikutip tapi salah dikutip adalah Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam bahasa Inggris tidak ada perkataan Allah. Ya, di sini nanti kita punya pemikiran yang keliru, sebab banyak faham yang mengatakan bahwa iblis itu adalah instrument of God. Alatnya Tuhan. Juga kepada umat Tuhan. No. Satan, devil dengan semua pengikutnya adalah musuh Tuhan dan musuh kita, ya. Dan di sini disebutkan rencana Allah for his purpose. Langkah kemenangan pertama bukan rencana kita tapi rencana Tuhan. Ayat 29. Semua orang yang dipilihnya dari semula di sini predestinate. Ya, kita tahu bagaimana saya tidak percaya bahwa ada yang ditentukan binasa, ada yang ditentukan selamat, tidak. Tapi rencana Allah in his foreknowledge. Mereka juga ditentukannya semula menjadi apa? Serupa dengan gambaran putranya. Supaya anaknya itu menjadi yang bukan satu-satunya. Yang sulung dari antara banyak saudara. Ya, sering saya pakai bahasa Surabaya, Tuhan Yesus itu kode saya, kakak tertua, lauta. Kakak terbesar, artinya kita ini adiknya Tuhan Yesus, saudara, yang sudah dilahirkan baru. Dan mereka yang ditentukan dari semula itu saudara saya, mereka dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggil kita lihat ya, ditentukan, dipanggil, kemudian dibenarkan, baru dimuliakan. It's a process. Jadi serupa dengan gambaran anaknya itu conform. Bukan transform ya, tapi conform. Conform itu berarti dengan kekuatan, dengan tekanan. Tentu saja kalau kita melihat bagaimana yaitu Christ likeness. Ibrani pasal 2 mengatakan dengan penderitaan. Tidak ada orang suka penderitaan. Kapan itu ada seorang pengkhotbah yang mungkin dia maksudnya joking, dia berkata, I give my wife 3 rings. 3 cincin. Engagement ring, cincin pertunangan, wedding ring, dan suffering katanya. Dan mereka semua ketawa, rupanya ngaku dosa rame-rame. Tapi kita melihat di sini the purpose of God. Mike ini diciptakan for a special purpose. Dipakai jadi palu bisa, dibuat ngulek sambal bisa juga. Tetapi itu namanya misuse, salah mempergunakan ya. Saudaraku, kalau kita tidak mengerti tujuan untuk diciptakan, maka kita akan menyalahgunakannya. Dan dengan jelas rencana Allah menjadikan kita seperti Kristus. Christ likeness. Dan kita tahu bagaimana Kristus mengalami dibully, dianiaya, dihina, diludahi, dicerca, terakhir dianiaya dan disalib. Untuk apa? Menjadi sempurna. Kristus disempurnakan dengan penderitaan. Karena itu dia bisa berteriak, Tetelestai, sudahlah genap. Demikian juga. Memang bangga jadi adiknya Tuhan Yesus. Tapi sejak saya menjadi pengikut Kristus, maka pembentukan terjadi. Salah mengerti, dikatain orang, dihina, diancam dan sebagainya. Tapi saya mengerti, kita tahu. Bukan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang datangkan, saya beberapa kali yaitu dideteksi kanker dan bagaimana. Bukan dari Tuhan, dari iblis. Karena itu kita lawan, saudara. Jadi Roma 8 ayat 28 jangan quote salah ya. Tidak ada perkataan Allah di situ. Bukan Allah turut bekerja. No, dia cuma memberikan kebaikan dan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Mari kita persiapkan hidup kita. Kita mau beri yang terbaik, kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan,
karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan oleh karenanya Tuhan, sore hari ini kami bersama-sama, kami bersatu hati, kami melepaskan berkat buat bangsa kami Indonesia. Diberkati Indonesia, diberkati dari Sabang sampai Merauke, diberkati pulau-pulau, diberkati masyarakat Indonesia, diberkati pemimpin-pemimpin bangsa ini, diberkati tanahnya, airnya, udaranya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dedikasikan bangsa kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan setiap apa yang menjadi agenda dari bangsa kami, di mana akan ada pemilihan untuk tahun depan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan bangsa kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau sudah menentukan pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin luar biasa, pemimpin-pemimpin yang hormat dan takut akan Engkau Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami percaya Indonesia dibawa maju dan semakin maju bersama-sama dengan Tuhan. Kami lepaskan berkat buat kota di mana kami tinggal, diberkati Bondowoso, diberkati kota-kota sekitarnya, Situbondo, Jember, Lumajang, Banyuwangi, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Karena hati-Mu ada di tengah-tengah kota ini, Engkau memberkati masyarakat Bondowoso, pemimpin-pemimpin kota ini diberkati menjadi pemimpin yang hormat, takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat ini kami persembahkan segenap hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Karena kami tahu Tuhan kami berkemenangan, karena kami tahu Tuhan kami dikuatkan, disembuhkan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami dedikasikan pujian pengagungan ibadah kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Raja kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Biarlah pujian pengagungan kita hanya bagi Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur, penghibur,
kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Amin, haleluya. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan, kami mau bersorak bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab hanya Kau yang layak dipuji, sebab hanya Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, selamanya, selamanya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is
greatly to be praised, greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, only to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Katakan nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, sebab namamu besar, ya, hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan. Haleluya. Oh, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan nyanyian pujian bagimu, hanya bagimu Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyian pujian hanya bagimu, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, amin. Sorak-sorai katakan haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama katakan amin. Kasih tos kiri kanan katakan Tuhan kita baik loh. Haleluya. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Yeay. Katakan di hadapan kemegahanmu, di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh engkau baik di dalam hidupku.
panjatkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau, haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kasih jempolnya buat Tuhan kita, haleluya. Teramat baik, Engkau baik, Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik. Teramat baik, haleluya. Engkau baik. Teramat, Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Sebab dia ada bersama-sama dengan kita, dia bertakhta di atas pujian kita. Amin. Haleluya. Kami yakin dan percaya ketika Engkau ada bersama dengan kami, mujizat-Mu dinyatakan di tengah kami, Tuhan. Haleluya. Katakan pelukis. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Hey! Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan bersama, great is our God. Haleluya. Pemilik kehidupan, pelanggan jagat raya, kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan great is our God, great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Haleluya. Tuhan kita besar, Tuhan kita berkuasa. Katakan haleluya. 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 Haleluya, dia lebih dari segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus.
segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, oh, mari katakan firman Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari katakan Yesus yang termanis buat jiwaku. Amin. Yesus yang termanis buat jiwa Tuhan, buat jiwaku. Buat jiwaku, ya Tuhan. Yesus, Yesus yang termanis buat jiwa. Katakan ku cinta selama. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat dia. Dengan segenap hatimu dan pastikan kau bertemu dengan Tuhan hari ini. Tuhan menjamah, Tuhan melawat kita. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat dia. Ku cinta selamanya. Ku cinta
dengan segenap hatimu ku cinta. Ku cinta selama. Mari umat Tuhan yang mencintai Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Dan sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkaulah permata hati kami. Dan kami mau terus diubahkan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Ketika kami ada di dunia ini, bukan kami yang lagi ada dalam kehidupan kami, melainkan Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, memberikan teladan, memberikan jawaban bagi dunia ini Tuhan. Dan memberikan banyak hal-hal yang luar biasa bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, dan kami mau menjadi serupa seperti Engkau Kristus. Terima kasih, lawat kami dengan firman-Mu, dan juga sebentar kami akan diberkati dengan pujian. Kami yakin kami akan semakin dikuatkan untuk setia kepada Tuhan. Dan ada begitu banyak mujizat yang Tuhan sediakan bagi kami juga. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sebelum saya bagi firman Tuhan, ada tamu spesial ya, 2 orang dokter. Ya, ini dokter yang bisa nyanyi saudara. Kemarin saya dengar, wah ini keren ini ya. Jarang saudara dokter yang bisa nyanyi gitu. Bahkan kerinduan saya yakin setiap kita puncak daripada mencintai Tuhan itu adalah melayani Tuhan. Amin. Dan beliau akan melayani tempat ini dengan pujian. Silakan Pak Dr. Felix dan Ibu Dokter, ya saya panggil Ibu ya. Ibu Dokter Catherine, silakan. Ya. Shalom, selamat sore semuanya. Saya bersyukur bahwa kita bisa bertemu itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kita semua. Saya sebenarnya tinggal di Jakarta, saya memang seorang dokter dan Catherine juga seorang dokter. Kami kebetulan pulang ke kampung sebenarnya. Ibu dan adik saya ada di sini, tinggal di Bondowoso juga. Dan kebetulan kami berdua kemarin bertemu dengan Bapak dan Ibu Herman Lipi, dan mereka memberikan kesempatan pada kami untuk menyanyikan sebuah lagu di sini. Kami mengucap syukur Bu, Pak atas kesempatan ini. Ini kali pertama saya datang ke GBI Rock dan suasana yang begitu indah, penuh kekeluargaan dan sukacita. Itu memberikan berkat dan pengalaman iman yang sangat baik bagi kita semua. Sehingga kita bisa pulang membawa berkat bagi Tuhan. Untuk itu saya akan mencoba menyanyikan sebuah lagu bersama Catherine. Goodness of God, kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu sangat nyata dalam hidup kita, dalam setiap langkah kita. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God.
is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Wow, luar biasa ya. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi ngiri. Iya, sudah pinter jadi dokter, pinter nyanyi lagi. Waduh, luar biasa melayani Tuhan. Saudara, puji Tuhan, gereja kita di tempat ini banyak yang begitu memperhatikan ya. Jadi kayak kemarin saudara doa malam kita kedatangan tamu dari Surabaya, Pak. Bawa pizza limo 2. Ada yang waktu Natal kita butuh dana, Tuhan sediakan semuanya. Waktu renovasi, Tuhan sediakan semuanya. Haleluya. Juga untuk kas gereja saudara, kami dilengkapi semuanya. Ada anak-anak rohani kami yang ada di Batam. Puji Tuhan, Tuhan sangat mengasihi. Dan kami hari ini diberkati dengan 2 orang dokter. Nanti kalau cek gratis ya, kalau cek ya. Beli obat bayar sendiri. Thank you so much. Baik saudara, iya. Saya akan hari ini bagikan ya, yaitu Christ likeness. Dalam bahasa Indonesianya yaitu keserupaan dengan Kristus atau menjadi seperti Yesus Kristus. Saudara, ini penting buat kita. Karena apa? Kita menjadi orang Kristen itu bukan hanya sekadar percaya saja gitu loh saudara. Tapi ada target-target tertentu. Ada orang percaya Yesus langsung meninggal, enak masuk surga saudara ya. Tetapi bagi yang masih hidup ini masih ada tugas. Selagi kita hidup masih ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Yaitu setiap hari menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga begini saudara, orang melihat kita, dia memuliakan Bapa kita atau Tuhan kita di sorga, bukan memuliakan kita. Kalau ada dari antara saudara-saudara hari ini saudara mengkultuskan seorang hamba Tuhan, itu salah besar ya. Wah, si A, si B dipakai Tuhan. Wah, dia khotbah sana sini. Tapi saudara, kalau sepanjang itu tidak memuliakan nama Tuhan, maka itu sesuatu yang salah sebenarnya. Yang harusnya begini saudara, ketika orang melihat saya, bukan saya yang dilihat, tetapi Yesus yang dimuliakan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Kita baca dulu ayatnya ya. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29. Kita baca sama-sama. Mumpung hurufnya besar ya. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras tentunya. 2, 3. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ada satu hal saudara yang Tuhan inginkan, bahwa setiap kita sudah dipilih Tuhan, amin. Nah itu saudara, Tuhan berbicara begini, bukan stop sampai di situ saja, tetapi untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, nanti kita akan belajar tentang hal ini, saudara. Karena apa? Karena ini adalah satu hal yang harus kita lakukan. Jadi, saya mau katakan begini, tanda seorang percaya kepada Yesus, kehidupannya adalah berubah seperti apa yang Yesus lakukan. Ya, banyak orang mempertahankan diri. Wah, pokoknya saya begini, Pak. Apalagi dulu saya, saudara, punya teman sekolah Alkitab dari latar belakang Indonesia Timur, termasuk saya. Saya nih Indonesia Timur juga gitu saudara ya. Ada darah Manado, darah Chinese juga ada saudara. Nah banyakkan mereka saudara orang Indonesia Timur bilang begini, beta memang sudah begini, tidak bisa dirubah. Ya kalau beta marah ya marah gitu saudara ya. Nah saudara, saya mau beritahu kepada kita semuanya, kita menjadi orang percaya saudara. Tanda dan bukti kita sudah percaya, lahir baru dan diselamatkan, itu adalah kehidupan yang berubah dalam kehidupan kita menjadi seperti Yesus Kristus. Nah, apa itu saudara keserupaan dengan Kristus? Yaitu berbicara, bertindak seperti Kristus. Ya, berpikir seperti Kristus. Kemarin kita banyak belajar tentang hal itu. Kemudian berkata-kata seperti Kristus. Kadang-kadang saudara, kita ini dengan pola kehidupan lama kita sudah terbiasa dengan kata-kata kotor, kata-kata menghujat, kata-kata negatif saudara. Nah ini perlu diubah. Nah diubah ini saudara perlu kebiasaan tentunya ya. Perlu membiasakan diri dan juga perlu melakukan keberanian untuk melakukannya. Kalau kita mungkin berkata kotor, berkata-kata tentang seseorang, apalagi lagi marah-marah kan, kata-kata kebun binatang itu muncul saudara ya. Itu yang harus juga kita rubah. Coba cek apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di dunia ini saudara ya. Dia sama sekali tidak ada celah untuk dia bisa dikatakan bahwa Yesus Kristus itu melakukan hal yang negatif. Coba cek saudara, tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus pernah melakukan ini, pernah melakukan kejahatan ini, tidak ada. Karena apa saudara? Karena dia mau memposisikan dirinya sebagai manusia. Di sana dikatakan yang sulung, yaitu yang harus kita tiru, yang harus kita teladani saudara. Ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Karena dengan demikian saudara, kita menjadi orang yang serupa dengan Kristus. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya. Nah kemudian merespon segala sesuatu seperti Yesus Kristus merespon. Ya saya sering bagikan di tempat ini saudara, bagaimana kita mengasihi bukan hanya kepada orang-orang yang mengasihi kita. Mengasihi sampai kepada mengasihi musuh kita. Orang yang membenci kita, itu namanya kasih Allah. Kalau belum sampai tahap seperti itu, belum punya kasih Allah. Sebab kasih Allah adalah kasih agape, mau berkorban, tidak melihat latar belakang dan lain sebagainya saudara. Ya, itu kasih Allah. Nah, Tuhan mau saudara kita meresponi segala sesuatu dengan kasih Kristus. Saudara, saya mau tanya, Yesus pernah marah enggak? Pernah, gitu ya. Tapi dia enggak marah-marah gitu saudara ya. Oh, berarti saya boleh marah? Boleh saudara. Tapi dalam konteks kasih. Nah, waktu itu Yesus marah begini saudara. Ketika bait Allah ya dipergunakan sebagai sarang penyamun, ada jual beli di sana, ada tawar menawar di sana, ada penipuan di sana saudara. Karena mereka menjual korban waktu itu dengan harga yang tidak pantas, tidak layak. Wajar Yesus marah karena apa saudara? Ini berkaitan dengan bait suci, hal yang kudus dalam kehidupan kita. Makanya saudara, saya setuju sekali seperti Tante Mia bilang, seorang anak harus dipaksakan untuk datang ke gereja. Selagi dia ada dalam masa pembinaan saudara. Akan lebih susah lagi begini saudara. Kalau dia sudah dewasa, kemudian dia sudah menikah. Nah dia kan pasti diatur oleh suaminya. Nah kemudian yang terjadi begini. Ketika anak itu dipaksakan tidak akan bisa saudara. Telat sudah. Betul ya Tante Mia? Ada yang bilang, wah anak itu tidak bisa dipaksakan. Saya bilang paksakan mereka untuk bisa datang ke gereja. Karena ini penting. Itu masih ada dalam tanggung jawab orang tua saudara. Ya, makanya Ko Budi sekarang Pak Budi ya ngajak anaknya ya. Anaknya tinggi, pemain basket ya.
Oh bukan ya. Nah itu penting saudara, karena apa? Karena ini berkaitan dengan hal yang harus kita lakukan. Jadi jangan biarkan anak-anak kita saudara seenaknya mulai dari kecil. Enggak Pak, dia biar pilihannya hidup. Enggak saudara. Keselamatan selagi dia anak masih ada dalam tanggung jawab kita. Coba cek saudara hukum positif di negara kita. Kalau anak berbuat salah, masih usia remaja, anak-anak. Itu yang ketika dia melakukan bullying di sekolah. Pasti yang disalahkan orang tuanya. Bukan siapa-siapa, bukan gurunya, bukan juga orang lain, tetapi orang tuanya. Karena masih ada dalam tanggung jawab orang tua. Nah, dan selanjutnya begini, saudara, keserupaan dengan Kristus itu berbicara begini, gaya hidup seperti Kristus 24 jam, saudara. Ya, ini harus kita lakukan, termasuk ibadah saudara, jam-jam doa saudara, kemudian apa yang Yesus lakukan saudara dalam kesehariannya saudara, kesederhanaannya juga, dan pola hidupnya dan lain sebagainya saudara. Itu yang harus kita teladani. Jadi bukan soal begini saudara, wah saya sudah menjadi serupa Kristus ketika saya ada di gereja mengangkat tangan, haleluya, haleluya. Ada pujian, sorak-sorai, bertepuk tangan, lompat-lompat. Saya sudah serupa menjadi seperti Yesus Kristus. Kemudian sudah melayani kemana-mana, tapi tetap sombong saudara. Tetap angkuh saudara. Dan yang terjadi saudara, justru semakin hari semakin hidupnya maunya untuk dirinya sendiri. Karena banyak hamba-hamba Tuhan saudara, sekarang ini sudah berubah, bukan seperti Yesus Kristus lagi saudara ya. Karena Yesus datang untuk melayani. Kemarin Kohen singgung, hamba Tuhan maunya dilayani sekarang saudara ya, mau jadi bos. Wow saudara, hati-hati ya. Makanya begini saudara, penting sekali kita memaknai keserupaan Yesus Kristus itu seperti apa saudara. Dan ini penting buat kita untuk mempersiapkan hidup kita saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, dan mempersiapkan diri kita untuk dijemput oleh Tuhan tentunya saudara ya. Alias kita tidak ada di dunia ini. Karena segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan ketika kita nanti menghadap Tuhan. Ya, saya selalu katakan begini, setiap dosa apapun itu, mungkin saudara sudah dalam kebenaran, saya sudah percaya Yesus, sudah melayani, saya melakukan dosa. Bukan tidak ada konsekuensi, pasti ada konsekuensinya. Setiap pelanggaran dan dosa itu diampuni Tuhan, diampuni saudara. Tapi saya mau katakan, saudara harus tetap menerima konsekuensi dari dosa itu. Ya, harus tetap saudara. Makanya saudara, saya mau katakan dosa itu harus menghilang dari kamus kehidupan kita. Haleluya. Harus hilang saudara. Mulai perlahan-lahan saudara dengan penuh keberanian dan juga mengandalkan Tuhan untuk meninggalkan dosa. Karena setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Oh, yang penting saya masuk surga saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan begini. Orang yang sudah mepet-mepet, asik melakukan dosa, dia dekat dengan maut, saudara ya. Dekat. Jangan saudara berpikir begini, wah enggak apa-apa, saya penting percaya Yesus. Tetapi saudara, ketika saudara kebiasaan dosa saudara masih saudara lakukan, saudara udah tipis-tipis banget itu menghadapi akibat dosa, upah dosa, yaitu apa saudara? Maut. Hati-hati saudara. Makanya saudara, hari ini saudara bersyukur diingatkan terus dengan firman Tuhan. Haleluya, tepuk tangan dong, jangan tegang ya. Beri senyum kanan kiri, katakan ayo semangat. Haleluya, saya lihat saudara tegang. Nah, ini yang saya akan bagikan hari ini saudara. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama adalah hidup karib atau akrab atau intim dengan Tuhan. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kita baca sama-sama sekali lagi ya dengan suara yang keras. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ternyata setelah dirangkum saudara dari perjanjian lama sampai dalam perjanjian baru di akhirnya itu kitab Wahyu, terangkum semuanya yaitu mengasihi Tuhan. Yaitu apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi kita. Nah, Tuhan mau begini saudara, bahwa ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, yang pertama kali saudara yang harus ingat dalam diri kita,
itu adalah mengasihi Tuhan. Amin. Mencintai Tuhan. Apa maknanya ini saudara? Yaitu mulai akrab, karib, intim dengan Tuhan. Mulai membangun hubungan yang lebih spesial lagi dengan Tuhan. Karena dengan jalan demikianlah saudara, kehidupan kita akan jauh lebih baik lagi dari kehidupan kita yang lama. Semakin saudara akrab dengan Tuhan, di renungan saudara baca, ada renungan yang kedua, quotes mengatakan begini, nearness is likeness, ya, kedekatan itu keserupaan. Haleluya. Saya saudara awal ketemu dengan istri merasa tidak serupa, karena saya dari Bali gitu ya, istri saya dari Malang, latar belakang keluarga berbeda. Tapi lama-lama saudara, karena saya akrab saudara, saya setiap hari sekarang ini tinggal berdua, anak-anak sudah di Jakarta, di Jogja saudara, 2 anak saya, rasanya sepi saudara, setiap hari bareng berdua pacaran terus ya. Nah, Edi mantap. Nah saudara, jadi semakin serupa dalam arti bukan berbicara tentang wajah saja, karena ada orang bisa begini saudara, kamu kok semakin serupa dalam hal wajah, itu ada juga saudara ya. Tapi keserupaan di sini berarti satu saudara, kesepakatan, kesepahaman, keserasian, ya, saling mengerti satu dengan yang lain, ya. Kemudian saudara mulai tidak ada jarak satu dengan yang lainnya. Saya tidak menafikan bahwa saya ini banyak perbedaan saudara. Tapi karena saya sering bergaul dengan istri saya, maka saya mengerti saudara bahwa perbedaan itu bukan masalah bagi saya. Perbedaan itu adalah bagian dari sebuah harmonisasi. Ya saudara main musik ya, Pak Kris nih sekarang sudah jago keyboardnya ya. Dulu dia pemain gitar, bass juga saudara. Sekarang masuk ke keyboard, makanya kerinduan saya saudara buka ibadah pagi, ada pemain keyboard. Ayo saudara koyo ya, keyboardnya nanti saya mau kunjung ke rumah lihat keyboardnya ya. Tepuk tangan dong, wah siap melayani. Nah saudara, jadi harmonis sebenarnya, bukan sebagai perbedaan yang nanti akan terasa menjengkelkan, tidak saudara. Kalau saudara semakin akrab, semakin intim, maka yang terjadi seharusnya demikian. Saudara menerima kekurangan suami atau istri saudara. Saudara juga tahu bahwa kita ini punya kekurangan loh, ya. Kita ini bukan sempurna sekali saudara, termasuk saya. Nah akhirnya yang terjadi harmonisasi terjadi saudara. Musik yang berbeda-beda ini diketemukan satu dengan yang lain. Maka saudara menjadi lantunan, ada pujian, ada singer, ada keyboard, ada gitar, ada bass, ada drum. Saudara dengar, enak enggak tadi saudara memuji dan menyembah Tuhan? Siapa yang tadi diberkati dengan pujian penyembahan? Tepuk tangan buat tim ini ya. Nah saudara seperti itulah. Ayo saudara semakin akrab, semakin intim dengan Tuhan. Di sini saudara saya tidak akan pernah jemu-jemu men-sounding ya, bagaimana saudara harus akrab intim dengan Tuhan. Doa saudara. Pak dokter tanya kepada saya, Pak kirimnya kok pagi-pagi renungannya. Ya Pak, saya biasa bangun pagi saya bilang, karena jam 4 saya sudah ada di sini doa saudara ya. Dan saya tidak akan menghilangkan itu karena gereja, Tuhan katakan gereja atau rumahku akan disebut rumah doa. Saya tidak akan meninggalkan itu. Karena dari situ saudara mujizat terjadi. Banyak terjadi mujizat di tempat ini saudara. Nah jadi ayo semakin intim. Kami menyediakan wadah saudara. Setiap hari sebenarnya kami ada ibadah. Setiap hari saudara. Jadi jangan dibilang kok enggak ada ibadah. Ada saudara. Tinggal saudara masuk di dalamnya. Ya saya tidak mengharuskan saudara juga untuk tiap hari, tidak. Tapi ambil waktu untuk intim dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan saudara. Karena ini penting. Semakin saudara akrab, semakin serupa dengan Kristus. Semakin mengerti isi hati Tuhan. Tanpa ini saudara tidak akan pernah mengerti isi hati Tuhan. Saudara justru akan menjauh daripada Tuhan kalau saudara tidak akrab dengan Tuhan. Nah ada satu hal yang saya bagikan juga dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perhatikan. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Janji-janjinya diingatkan, diberitahukan kepada kita. Semakin kita akrab dengan Tuhan, baik dalam doa, firman Tuhan dan lain sebagainya saudara, maka kita akan semakin diingatkan akan janji-janji Tuhan. Kemudian 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung apa? Janji.
baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Siapa di sini suka olahraga? Nge-gym? Anaknya Om Budi ya, suka ya? Makanya badannya bagus. Saya suka olahraga sepeda, ya. Saya masih lakukan itu tiap hari, saudara. Nah, saudara, dalam ibadah ini ternyata penting. Karena apa, saudara? Mengandung janji di sana dikatakan. Dan dalam keakraban saudara dengan Tuhan, Tuhan memberitahukannya. Perjanjian itu diberitahukan kepada kita. Tahukah saudara bahwa kita diselamatkan bukan karena kita baik loh, saudara. Jangan dibilang saudara, oh karena saya sudah melayani, karena saya sudah dewasa, ya 10 tahun gitu saudara jadi orang Kristen. Bahkan dari lahir jadi orang Kristen. Itu bukan ukurannya, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa saudara, kita ini diselamatkan oleh karena apa, saudara? Perjanjian antara kita dengan Tuhan yang diikatkan dengan awalnya yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara nanti cek ya di dalam Roma bacaan doa pagi kita, saudara ya. Nah, di sana dikatakan tidak semua orang Israel adalah orang Israel. Tapi mereka kenapa sampai hari diselamatkan? Kenapa? Janji, saudara. Tuhan mengikatkan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kita jangan bangga-bangga deh, saudara, jadi orang Kristen. Kalau kita, saudara, hidupnya tidak seperti orang Kristen, tidak seperti Yesus Kristus. Jangan bangga, saudara. Oh, saya sudah melayani, tapi saudara hidup saudara masih tidak karu-karuan. Perkataan saudara masih tidak karu-karuan. Jangan bangga, saudara. Nah, artinya begini, saudara. Dalam sebuah ibadah itu Tuhan akan mengingatkan kita. Saya selalu katakan bahwa ada manifestasi atau impartasi kasih dan kuasa Tuhan dalam setiap ibadah. Makanya jangan sepelekan ibadah. Ibadah itu mengandung janji. Artinya begini, kalau saudara berada di luar perjanjian, ini paling bahaya, saudara. Seperti anak bungsu ya, yang mengambil haknya duluan, hartanya, warisnya duluan, saudara. Kemudian dia pergi keluar rumah. Artinya keluar daripada benteng, daripada perlindungan atau perjanjian Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika dia luar sana, saudara, apa yang terjadi? Hidupnya tidak karu-karuan, tidak ada perlindungan, jatuh miskin, saudara. Pergaulan yang buruk, saudara. Hidupnya tidak karu-karuan, saudara. Dan apa yang terjadi? Aku akan kembali ke rumah Bapakku. Artinya begini, dia mau kembali dalam hubungan keintiman dengan Bapa. Dan dia masuk ke dalam rumahnya kembali. Dan apa yang terjadi, saudara? Bapaknya ketika melihat anak ini kembali, saudara, bapaknya merangkul. Dan kemudian memberikan jubah, memberikan sepatu, kasut, cincin. Dan dipestakan, saudara. Karena dia kembali ke dalam perjanjian itu. Makanya ibadah itu penting. Katakan teman kanan kirinya, saudara, ibadah itu penting. Ojo lali hari Minggu ibadah. Di sana saudara akan diikatkan dengan perjanjian itu. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, saudara, tapi perjanjian itu. Ada yang bilang begini, oh yang penting kan perbuatan baik, Pak. Ibadah itu saya lihat orang-orang Kristen banyak, Pak, yang tidak karu-karuan. Ibadahnya rajin, itu persoalan lain. Urusan masing-masing, karena ada juga orang demikian. Rajin ibadah tapi hidupnya tidak pernah berubah. Dan saya berani bilang, saudara, itu belum menjadi orang yang lahir baru. Oh, kok berani, Pak? Iya, karena tandanya jelas. Tanda anak-anak Allah adalah dia melakukan perintah Allah. Jelas, saudara, dia melakukan. Jangan bangga begini, wah saya kan sudah Kristen, datang gereja, KTP ini loh Kristen. Tapi hidup saudara tidak mau berubah. Bisa berubah, tapi saudara tidak mau. Ini bahaya, saudara. Karena tandanya jelas, harus dia berubah. Apalagi saudara sudah tidak mau ke gereja, waduh tambah jauh lagi. Makanya saudara, saya percaya ketika saudara ibadah, datang kepada Tuhan, diingatkan kembali akan perjanjiannya. Dan disitulah saudara mengawali satu kehidupan yang baru. Kehidupan kita semakin hari, setiap hari dari sehari ke sehari, seperti kata Rasul Paulus, saudara, itu dibaharui di dalam Tuhan. Kita bukan anti dosa, tidak, saudara. Makanya saya selalu bilang, orang Kristen itu bisa berbuat dosa, bisa, dapat ya. Tapi tidak bisa dikuasai oleh dosa. Nah, untuk mencapai ini ayo ibadah, saudara. Ya, akrab intim dengan Tuhan. Kalau enggak belum berubah ya Tuhan masih proses. Sampai pada akhirnya saudara harus berubah. Haleluya.
Saya yakin saudara, jemaat Tuhan di tempat ini saudara, setia beribadah kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Setia untuk akrab intim dan punya kerinduan saudara untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Saudara datang di tempat ini untuk ngapain sih? Kalau saudara kerinduan saudara datang kepada Tuhan, itu luar biasa saudara. Jangan bilang begini, saudara, waduh saya sungkan dengan Pak Herman. Nanti tidak datang ibadah di telepon. Ada yang gitu saudara, ada. Itu tidak di sini ya. Bukan juga di Penarukan, bukan. Bukan Lumajang, bukan saudara. Tapi di luar sana jauh ya. Datang di tempat ini saudara. Ya. Nah yang kedua, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Taat walau berat. Taat meskipun berat. Ada ayat mengatakan begini, perintah Tuhan itu tidak berat. Memang tidak berat. Karena sebenarnya letter X-nya itu gampang banget. Ayo mengasihi, mengampuni. Tapi melakukannya ini loh yang berat saudara ya. Karena apa? Kita masih punya ego. Kita masih tidak menyerahkan hidup kita selanjutnya dan tidak percaya akan Tuhan. Filipi 2 ayat 8 saya bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ini sebagai manusia Yesus ya, sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau Yesus saudara sebagai manusia, tentunya dia sama dengan kita dong. Punya darah gitu ya. Kalau saudara gores tangannya Yesus waktu dia jadi manusia 2000 tahun lalu, sakit enggak? Sakit. Apakah dia protes? Apakah dia mungkin kalau merasakan sakit? Iya. Tetapi bereaksi salah atau berespon salah, dia tidak pernah berespon salah saudara. Dia selalu menundukkan diri sekalipun begini, aduh kok begini ya. Aku difitnah. Ada dalam pikirannya. Tetapi saudara dia bisa menguasai semuanya itu. Dia taat walaupun berat saudara. Mungkin saudara hari ini mengalami hal yang sama. Kenapa saya disuruh taat? Saya disuruh mengampuni. Saya disuruh untuk memberi walaupun dalam keadaan susah. Berat saudara. Tetapi ketika saudara lakukan, maka saudara sudah melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Inilah Christ likeness, ya. Taat walaupun berat, saudara. Berapa banyak saudara sebelum datang di tempat ini ada banyak tantangan. Waduh, ini enaknya ke mall ya. Ini jam begini enaknya tidur, apalagi hujan. Ini belum hujan ya. Waduh, enaknya santai-santai lah dengan kerjaan yang begitu berat. Saudara, saya mau katakan bahwa refreshing yang paling terbaik itu adalah ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Sekalipun saudara mungkin katakan, waduh kok ke gereja lagi. Tapi disinilah saudara akan mendapatkan sesuatu yang membuat saudara refresh. Time of refreshing, here in your presence. There's no greater blessing than being with you. Nah, jadi waktu refreshing yang terbaik itu adalah ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Mengalahkan saudara refreshing yang lain. Ya, sekarang istilahnya apa, Pak Yo? Healing. Oh, healing sana, healing sini. Saya yakin saudara hadirat Tuhan melebihi daripada healing ke tempat lain. Haleluya. Sebab disinilah saudara kita akan melihat bahwa Tuhan akan menyatakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ikutlah teladan Yesus. Taat walau berat. Bahkan dia taat sampai mati saudara. Taat sampai mati. Waktu dia dicambuk. Nangis enggak? Nangis saudara. Gemeteran enggak? Waduh, menggigil luar biasa saudara. Keringat begitu mencucur. Bahkan saudara ketika dia ada cairan keluar dari tubuhnya itu diperkirakan begini. Pembuluh darahnya sudah pecah saudara. Saking stresnya dia. Tapi dia tidak mau bereaksi negatif. Bagaimana dengan hidup kita hari ini saudara? Baru tidak disalami saja oleh Asher saudara sudah mulai ngambek. Tidak disapa oleh bendahara. Sudah mulai ngambek saudara ya. Itu kelas kecil saudara. Hal-hal sepele aja. Aduh sudah mulai kok kayak gitu. Yesus saudara yang seberat apapun dia tetap setia, pertahankan. Tidak mau bereaksi negatif. Tidak mau melakukan kesalahan sedikit pun saudara. Karena dia jaga hubungan dengan Tuhan. Dia taat sampai mati saudara. Itu pun harus saya lakukan saudara. Ya, harus saya lakukan saudara.
Minggu lalu saudara bagaimana, berapa minggu lalu saya bagikan, jadi hamba Tuhan tuh serba salah ya. Ya dipersalahkan, saya siap saudara, saya siap dipersalahkan. Tapi saya bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah yang selanjutnya 1 Yohanes 2 ayat 4-6 katakan demikian. Ini berkaitan dengan poin taat walau berat ya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang apa saudara? Pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, yaitu Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara taatlah saudara. Karena ini bukti bahwa saudara ada di dalam Tuhan. Ya, kadang-kadang saudara kita ini terlalu mementingkan diri kita sendiri, ego kita saudara. Kemudian kemauan kita. Kita mau hidup yang menyenangkan hati kita. Datang ke gereja, kalau tidak menyenangkan hati saya tidak dapat berkat. Padahal saudara, kita melayani Tuhan itu harus berkorban. Memberi bukan untuk mendapatkan. Ya, kita mempersembahkan korban kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan. Urusan berkat saudara, itu urusannya Tuhan, itu bonus. Saya yakin begini saudara, kalau Tuhan mau buat kita kaya, itu urusannya Tuhan. Saudara dan saya lakukan tugas dengan baik, taat saudara. Dan kemudian kalau saudara diberi berkat, jangan kaget. Kok diberkati? Dan yang lain jangan ngiri gitu saudara ya. Dia kok diberkati? Oh lihat dulu dong ketaatannya gitu ya. Lihat dulu kesungguhan hatinya. Karena berbicara berkat itu bukan soal materi saja, tapi sukacita. Amin. Awet muda ya, tidak perlu suntik tante ya, plasenta kijang ya. Awet muda, luar biasa ya. Nah saudara, ayo tandanya adalah kita taat kepada Yesus. Kalau enggak saudara, ia adalah seorang pendusta. Jangan menjadi seorang pendusta. Saudara dimarahi orang, dimaki orang, balik marah, saudara seorang pendusta. Itu artinya saudara. Lagi salah paham, bereaksi salah, saudara adalah seorang pendusta. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Saya belajar untuk hal ini. Berapa kali saya bersaksi saudara. Saya sampai tidak dipandang, orang masih dipandang sebelah mata oke ya. Saya tidak dipandang saudara. Diperlakukan tidak adil. Tapi saya mau tetap setia. Dan inilah saudara, orang-orang seperti inilah saudara yang dicari Tuhan. Coba tunjuk teman sebelahnya. Ayo kamu yang dicari Tuhan loh. Kamu yang setia, kamu yang taat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara jangan gengsi ya. Jangan gengsi saudara. Saya sudah menghilangkan gengsi saya. Saya pernah saudara berhadapan dengan seseorang yang memaki-maki saya. Saya ngalah saudara, saya mundur, saya mau dipukul saudara. Sampai puncaknya saudara, ketika saya sudah tidak sabar lagi, ini jangan ditiru ya. Tapi saya sudah ngalah loh, saya sudah dibantu satpam gitu kan saudara. Udah dirangkul, saya tiba-tiba saking jengkelnya gitu saudara. Saya balik yang menantang saya saudara, orangnya gede tinggi saudara. Kamu belum tahu siapa saya. Saya ini anak tentara. Saya bisa buat sesuatu sama kamu, saya bilang gitu saudara. Saya dilaporin polisi. Orangnya lari takut. Saudara kasihan Tuhan, ayo kita taat walau berat. Memang hidup di dunia ini pasti tidak adil. Jangan mengharap keadilan di bumi ini. Tapi lakukanlah kebenaran, bukan keadilan. Bukan mencari keadilan, tidak. Kita tidak mencari keadilan, tapi mencari kebenaran. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, jangan saudara nanti menyangka gitu ya. Saudara tidak akan menyangka, oh ternyata ada berkat spesial. Karena apa saudara? Yesus waktu mati, taat sampai mati. Ayat selanjutnya ada, dia didudukkan di sebelah kanan tahta Allah. Karena orang-orang seperti inilah yang bertahan sampai akhirnya. Yang tidak melakukan dosa akan ditempatkan di tempat yang mulia. Akan dipromosikan, akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ayo jangan pertahankan diri kita. Walaupun berat saudara rasanya, waduh gengsi pak,
Waduh, saya enggak bisa Pak, saya memang orangnya seperti ini. Enggak bisa saudara. Kita harus mulai belajar. Amin. Mulai belajar, rendah hati saudara. Nah yang ketiga, masuk dalam dimensi kedewasaan rohani. Saudara, saya perlihatkan ayat ini, Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Saudara, secara natural ya, Yesus hidup dengan masa kecilnya. Remaja, kemudian pemuda, dewasa. Nah, seperti itulah saudara. Itu hidup naturnya seseorang, alaminya seseorang. Nah, kita pun saudara harus sama. Jangan jadi orang Kristen saudara dulu suka ngambek, sampai sekarang ngambekan terus. Tidak ada perubahan. Dulu saudara 10 tahun lalu jadi orang Kristen sudah dibaptis nih lagi saudara. Masih kata-kata kotor. Tidak ada perubahan saudara. Padahal harusnya begini, dengan firman yang masuk, dengan ibadah yang saudara lakukan, hubungan intim dengan saudara dengan Tuhan, maka seharusnya ada perubahan dong, sama seperti Yesus. Ini perubahan ini atau bertambah ini bukan hanya fisik saja, tapi pengertian, hikmat, tingkah laku, karakter itu semakin bertambah, makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Ini berbicara keseluruhan kehidupannya, bukan hanya fisik saja. Minggu lalu Kohen bagikan begini saudara. Kohen umur berapa Kohen? Oh 40 ya? Oh hampir sama ya. Kan gak mungkin saudara. Seorang yang sudah dewasa gitu ya. Mama aku suapin dong mama. Geli saudara, jijik. Ada yang umur kekristenan sudah melayani lagi saudara. Masih sifat kanak-kanak. Jijik saudara. Geli. Ayo jangan bikin geli Tuhan. Katakan kanan kiri. Jangan bikin geli Tuhan. Geli saudara. Ini sudah dewasa, sudah melayani, masih aja punya sifat kanak-kanak. Masih aja mau menerima, tidak mau memberi. Masih aja saudara mau dilayani, tidak mau melayani dan seterusnya saudara. Ayo kita bertumbuh secara natur. Ini natur, saya berbicara alaminya. Harus wajib. Kalau enggak saudara enggak bertumbuh alami namanya. Kemudian 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, nah saudara, harusnya kan begini. Sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan apa? Sifat kanak-kanak itu. Mudah tersinggung, mudah marah, mudah kecewa. Itu sifat kanak-kanak. Bahkan kita sudah sepakat ya. Orang yang mudah ngambek itu ndeso. Kampungan saudara. Katrok ya beli ya. Ndeso saudara. Itu sifat kanak-kanak. Orang dewasa beda saudara. Saya sekarang punya anak yang sudah dewasa saudara. Ya, dia sekarang mandiri banget. Ya, di Jakarta Pak Dokter ya. Dia kerja memang di Bank Mandiri ya, orangnya mandiri. Dia cari kerja sendiri, cari kos sendiri saudara. Saya tanya keuanganmu gimana? Ya sudah cukup. Mau dikirim enggak? Dia kadang bilang enggak usah. Kadang kalau perlu ya minta gitu saudara ya. Dan dia sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Enggak bergantung sama orang tua. Kadang begini saudara. Begitu ditelepon oleh mamanya kan ya namanya orang tua perempuan ya. Pengen ngobrol. Dia ada waktunya begini, Mah jangan ganggu aku ya. Jangan telepon tiap hari, ada waktunya. Karena dia merasa sudah dewasa saudara. Dia bukan kanak-kanak yang seperti dulu saudara mau disuapin, mau ditanya terus, mau diperhatikan terus. Enggak, karena dia mengerti, dia sudah dewasa. Demikian juga dengan kehidupan kita saudara. Sadarlah saudara, kita ini harus menginjak dewasa seharusnya. Dan gereja ini saudara, sudah 5 tahun, saya ada di sini ya. Kalau usianya sudah lama ya. Ayo kita dewasa dalam Tuhan. Perselisihan itu biasa, amin. Beda pendapat itu biasa, saudara ya. Hal-hal yang menyangkut saudara, hal-hal perbedaan itu biasa. Makanya saudara, saya usul di tempat ini ya. Kalau ibadah Natal ada usulan yang tidak diterima saudara, jangan marah. Karena itu urusan masing-masing atau urusan panitia, kesepakatan bersama ya. Jangan marah saudara ya. Itu enggak bagus karena itu sifat kanak-kanak. Benar, jujur saya bilang saudara. Usulan saya tidak diterima. Saya
Tidak dijadwal umpamanya saudara. Saya pun tidak dijadwal tidak apa-apa gitu saudara ya. Kita mulai, wah tidak bisa nih harusnya seperti ini. Nah itu sifat kanak-kanak. Orang dewasa saudara, dia mengerti posisinya. Ya, orang dewasa dia mengerti di mana posisinya sebagai tubuh Kristus. Oke, cepat saja waktu saya terbatas. Efesus 4 ayat 13 katakan demikian. Sampai kita semua telah apa saudara? Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai. Makanya saya berapa waktu lalu saya bilang proses itu seumur hidup kita. Bahkan yang terjadi begini saudara. Proses yang kita hadapi hari ini harus diselesaikan dengan baik. Ya, kalau saudara quit atau keluar dari persoalan itu, saudara tidak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara lulus dari persoalan itu, saudara tetap setia. Ini hadapi persoalan nih, berat, saya mau tetap setia. Seperti Yesus tetap setia saudara. Maka ini adalah persiapan untuk proses selanjutnya yang lebih besar lagi. Kalau saudara tidak beres dengan persoalan atau proses yang pertama, saudara akan terus digodok di sana. Seputar itu saja nanti gitu saudara ya. Kalau saudara lulus, bukan berarti berhenti proses, tidak. Tapi akan ada proses selanjutnya yang mungkin jauh lebih berat. Dan ketika saudara lulus, itu persiapan untuk langkah selanjutnya. Sama seperti anak yang memasuki jenjang pendidikan. SD, SMP, SMA, kuliah saudara ya. SD lulus untuk apa? Persiapan untuk SMP. Prosesnya apa? Ujian, tahap akhir. SMP juga sama. Untuk apa? Diuji, diproses, lulus, masuk SMA. Dan itu tidak pernah berhenti saudara dalam kehidupan kita. Sadarlah saudara, proses itu akan datang setiap hari, dimanapun, kapanpun saudara. Jadi jangan pernah berharap saudara datang ke gereja, tidak ada proses, tidak ada pergumulan, tidak ada bersinggungan satu dengan yang lain. Karena disitulah saudara akan ditemukan sebagai manusia-manusia rohani yang dewasa di dalam Tuhan. Itu yang terjadi. Saudara cek, saudara pindah dari gereja ini. Cari gereja yang baik. Tidak ada saudara ya. Di sana pun saudara akan diproses. Kelulusannya sama. Tidak beres dalam hal itu. Saudara akan diurus untuk hal itu, lulus dulu. Kemudian masuk ke dalam proses selanjutnya. Untuk jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah inilah saudara proses-proses yang kita hadapi. Makanya semakin berat proses seharusnya semakin mahal dong. Ya, Gucci, vas bunga, itu prosesnya dari diremas-remas, diinjak-injak, dibentuk, digiling saudara. Kemudian kalau berbicara tentang emas juga saudara, itu dipisahkan dari benda-benda logam lainnya. Kemudian dibakar, disepuh dan lain sebagainya saudara. Semakin banyak proses maka akan memunculkan emas yang paling murni. Dan emas yang paling murni itulah emas yang paling mahal saudara. Dan saya yakin ketika saudara siap untuk hal ini, maka saya yakin saudara akan keluar sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita bangkit beri bersama-sama saudara. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Jadi Christ likeness atau keserupaan dengan Kristus saudara. Itu berbicara ya bagaimana kehidupan kita saudara harus intim dengan Tuhan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita taat walaupun berat. Haleluya, katakan taat. Saya mau taat walau berat. Haleluya. Kok enggak semangat, enggak sungguh-sungguh. Enggak saudara. Di sini semuanya sungguh-sungguh. Kemudian masuk dalam dimensi kedewasaan rohani tentunya ya, yang dimana kita hadapi apapun bersikaplah dewasa, jangan seperti kanak-kanak ya. Itu naturnya kita. Haleluya. Nada G, ya oke. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui jadikanku Allah dalam. Mari saudara jadikan pujian ini sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, bentuklah seluruh kehendak
pakailah sesuai. Mari katakan, ku mau sepertimu, oh, ku yang mau sepertimu Yesus. Dia Tuhan sempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ya, izinkan saya berdoa buat saudara hari ini. Tuhan akan terus ingatkan, Tuhan akan merimain kembali hal-hal untuk saudara siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hari ini Tuhan mengajak, ayo ikuti teladan Yesus, ikuti pola pikir Yesus, ikuti karakter Yesus. Dan Tuhan mau dengan segala kerendahan hatimu, engkau mau menyangkal dirimu. Sadarlah saudara, kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Mungkin saudara pandai, pintar, saudara berbakat, semuanya tidak ada gunanya tanpa saudara mengalami perubahan dengan seperti Yesus Kristus. Dan izinkan Tuhan hari ini menjamah hidupmu, melawat hidupmu, dan biarlah Kristus berdiam dalam hidupmu, sebab engkau adalah bait Roh Kudus. Dan izinkan dia dengan leluasa menguasai seluruh bagian-bagian dalam ruangan hatimu. Bukan separuh, bukan sebagian kecil, tapi seluruh ruangan. Dan mulailah untuk intim, akrab dengan Tuhan. Punya kerinduan, apapun yang terjadi, iblis akan selalu menghalangi untuk engkau akrab dan intim dengan Tuhan. Dengan cara apapun. Dengan persoalan, dengan ujian yang tengah engkau hadapi. Dengan keadaan-keadaan yang membuat engkau malas. Engkau bahkan ada yang pernah kecewa. Engkau mengatakan, buat apa aku ke gereja? Buat apa aku ibadah? Buat apa aku berdoa? Toh tidak ada apa-apanya. Saudara tahukah itu tipuan iblis? Iblis sedang menebar banyak perangkap demi perangkap supaya engkau menjauh daripada Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan untuk jemaatmu di tempat ini Tuhan. Mereka akan semakin setia kepada Tuhan. Apapun yang tengah terjadi, mereka menjaga hubungan mereka dengan Tuhan. Dan yang kedua, jemaatmu di tempat ini tetap taat walaupun berat. Menanggalkan keegoisan, menanggalkan kepentingan-kepentingan pribadi kami untuk kepentingan Tuhan. Kita menghendaki istri berubah. Saya mau katakan, kitalah yang dahulu berubah. Dan itu mungkin sangat bertentangan dengan hatimu yang mengeras saat ini. Kenapa harus aku yang dulu berubah? Kenapa kok tidak dia yang berubah? Tuhan mau dimulailah dari hidupmu. Yakinlah ketika kau mendahului. Sama seperti Yesus, dia tidak menunggu siapapun yang berubah. Tapi dia selalu mendahului untuk berubah. Menghadapi Petrus, menghadapi murid-muridnya, menghadapi orang-orang Farisi. Dia yang harus berubah terlebih dahulu. Dan menunjukkan teladan itu. Dengan demikian dunia berubah. Kita pun berubah karena Yesus. Bukan karena kebaikan kita. Dan Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam kedewasaan. Sebagaimana yang diharapkan Tuhan. Keadaan natur. Keadaan yang sesungguhnya yang terjadi. Bukan yang sebaliknya. Kita mengatakan kita sudah melayani, kita sudah dewasa. Tapi karakter kita tidak dewasa. Tetap saudara kanak-kanak. Dan tahukah saudara, Yesus datang kedua kali. Dia akan menjemput mempelai perempuannya. Yaitu orang-orang yang siap menjadi mempelai adalah orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Yaitu saudara dan saya.
Apapun yang tengah terjadi, mungkin hinaan, impitan yang kau alami, perlakuan yang tidak adil yang kau alami, tidak akan membuat engkau menjadi kanak-kanak lagi, tapi semakin dewasa dalam Tuhan. Engkau sudah dewasa sesuai dengan usia daripada kerohanian. Seharusnya engkau dewasa. Mari saudara kita renungkan 3 hal ini, supaya melekat terus dalam hati kita semuanya. Sehingga ke depan apapun yang terjadi, kita bersikap terus dewasa dalam Tuhan. Terus menunjukkan kepada orang lain bahwa Yesus hidup dalam kita. Bukan kita lagi, tapi Kristus. Banyak sudah hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, para rasul, para nabi yang mengalami hal ini. Mereka tetap menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Dan mereka menjadi teladan. Kalau engkau mau diberkati, kalau mau hidupmu diubahkan oleh Tuhan, keadaan rumah tanggamu, keadaan ekonomi, pekerjaanmu diubahkan, ayo mulailah berubah menjadi seperti Yesus Kristus. Terima kasih hambamu selesai berbicara. Hambamu terbatas dalam hal berkata-kata. Roh Kudus akan menerjemahkan lebih lagi dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga kami menjadi GBI Rock Bondowoso ini menjadi semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Orang akan datang berduyun-duyun datang di tempat ini. Karena kami bukan jemaat yang kanak-kanak lagi. Kami jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Berkati umatmu Tuhan. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Yahweh, Allah Jehovah menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya bahwa hari ini juga kita akan dilawat dan juga terus mendapatkan anugerah yang semakin besar. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu sehingga kami dikuatkan dan iman kami juga bertambah teguh di dalam Tuhan. Tiba saatnya kami masuk dalam perjamuan kudus yang mengingatkan akan perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, layakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Saudara, ketika kita mengangkat roti ini, saudara melihat bahwa Yesus disalibkan, disiksa, dianiaya, bahkan Dia mati di kayu salib. Dia lakukan buat kita semuanya. Dengan penuh pengucapan syukur, percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawanmu. Kami mengucap syukur Bapa. Kami sudah menerima pengampunan dosa. Darah yang tercurah itu sudah menjadi meterai bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami bersyukur kami ada dalam keselamatan yang besar. Anugerah yang luar biasa. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, hari ini kami menerima anugerah keselamatan yang luar biasa. Demikian juga kami juga sudah dilayakkan Tuhan menjadi anak-anak Allah. Terima kasih buat anugerah yang luar biasa. Dan biarlah kami terus hidup di dalamnya, dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur Bapa, dan biarlah kami akan terus hidup dalam kuasa daripada kebenaran. Sehingga dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Gembala sudah membagikan firman-Nya. Terima kasih, firman-Nya sangat memberkati. Saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita dan hati yang tulus. Mari kita angkat kedua amplop kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan pada sore malam hari ini Bapa. Kami bersyukur Engkau selalu mengingatkan kami di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau
untuk keperluan di gerejamu Bapa. Terima kasih Engkau kuduskan persembahan yang kami berikan pada malam hari ini. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Silakan duduk kembali. Yesus panglemaku, ya. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan semuanya kita?
tidak ada aku pahlawan kecil. Haleluya, anak-anak yang luar biasa ya. Yes. Tuhan mohon kita bangkit berdiri bersama-sama, orang tua mendampingi, Mama Akong bisa mendampingi. Tidak ada aku pahlawan kecil. Amin. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Katakan, tidak ada. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang luar biasa ya, yang sudah melayani mereka tadi di atas, saudara. Tidak nampak tapi mereka bekerja keras di atas ya. Karena untuk membuat mereka tenang itu tidak gampang. Dan saya yakin saudara dari tempat ini akan muncul orang-orang luar biasa. Amin. Ada yang jadi dokter, boleh dong ya. Pengusaha, notaris, saudara. Ada orang yang jadi pilot, bisa jadi saudara. Kita doakan sebab firman Tuhan membuat mereka melakukan hal-hal yang dahsyat. Mari arahkan tangan kita dengan berkat atas kehidupan mereka. Bapak, aku menumpangkan tangan dan juga dengan orang tua, Akong maupun perwalian yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya anak-anak di tempat ini akan terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka menjadi pandai, cerdas, hidup dalam takut akan Tuhan. Menghormati orang tua, menghormati guru-guru juga. Orang-orang yang Tuhan taruh di atas mereka. Sehingga Tuhan mereka senantiasa hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Dan mereka akan dihantar menjadi orang-orang sukses, berhasil, berkemenangan. Berkat terbaik, terindah, termanis dalam kehidupan mereka. Dicurahkan masa depan yang luar biasa. Sebab firman Tuhan akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai di barisan belakang mereka. Dan terima berkat ini. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu berkat generasi. Turun atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga teringat untuk cucu-cucu anak-anak yang ada di luar kota. Di mana orang tua dan Akong Ama masih ada di tempat ini. Berkati mereka juga Bapa. Pendidikan mereka diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan tutup hari ini ya. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Sempurnakan dalam Mari saudara pulang dari tempat ini engkau memuliakan Tuhan. Memuliakan, ku mau sepertimu, oh. Ku ya Tuhan, Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Ya Tuhan, sempurnakan selalu dalam segenap jalan. Katakan memuliakan namamu, memuliakan, memuliakan, memuliakan nama, memuliakan, memuliakan namamu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Terima kasih, mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Biar engkau berjalan dalam kemenangan daripada Tuhan. Engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Kendaraanmu adalah kendaraan yang penuh dengan kemenangan. Pulanglah, bawalah segala anugerah yang terbaik, terindah, termanis. Turun atas bisnis, usaha, pekerjaanmu, atas rumah tanggamu, atas anak-anakmu, atas cucu-cucumu. Dan diberkatilah engkau dengan berkat Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati katakan bersama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.